Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang Gubernur Jawa Barat menjadikan anak-anak yang mendapatkan pendidikan di Barak untuk menjadi petugas upacara Hari Kebangkitan Nasional Provinsi Jawa Barat pada Selasa 20 Mei 2025. Dalam momen itu, Kang Deddy Mulyadi terlihat dipeluk oleh beberapa siswa yang orang tuanya tak hadir mendampingi. Dengan tangis haru, para siswa juga langsung meluapkan emosi harunya di pelukan Gubernur Jawa Barat ini. Nah, seperti apa momen yang mengharukan tersebut, mari kita ikuti tayangan dari channel Tribun News. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar, silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita sering tuli telinga kita, dan kita sering gagu lidah kita. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Itu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur. Kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjaraan. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong yang ibunya tidak datang, kamu lari ke sini. Yang ibunya nggak datang menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong-lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengahnya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain. Kalian yang orang tuanya tidak datang, kamu semua nanti jadi anak saya semuanya. Kalau kamu bersedia, kamu tinggal di Bandung, saya sekolahkan di Bandung kalian semua. Gak usah balik ke rumah, saya khawatir kalau ke rumah malah nanti berubah lagi. Ya, mau nggak? Mau. Kamu jadi anak asuh saya semuanya, kamu sekolah, disekolahin sama saya di Bandung, nanti diurus kepindahannya, nanti tinggal di Bandung,
di Pakuan udah banyak ruang-ruangnya. Mau nggak kalian semua? Mau semuanya. Jadi kalian semua nanti didata Pak Sekda, nama-namanya siapa, semuanya jadi anaknya Deddy Mulyadi semuanya. Ya, ya. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial yang bukan haknya. Seberapa besar pun gagasan yang saya gagas, seberapa kuat pun kekuatan yang saya bangun, saya tidak akan bisa melawan jutaan akun yang merasuki otak kiri dan otak kanan anak-anak kita. Untuk itu, pada saat ini sudah saatnya kita tidak saling menyalahkan. Untuk itu saat ini tidak ada salahnya kita mengambil tindakan berdasarkan perilaku kita masing-masing. Perilaku ekonomi menyebabkan anak-anak kita kehilangan ibunya karena pergi ke luar negeri. Perilaku ekonomi mengakibatkan anak-anak kita tidak pernah bertemu dengan ibu dan bapaknya karena mereka mencari rezeki. Mereka ada di pojok-pojok rumah bersama kakeknya. Kakeknya melarangnya dia main game online, melarangnya pakai motor jam 11 siang. Maka pisau dapur terhunus dan ditusuk seseorang kakek oleh cucu yang disayangi. Kerangka pijak seperti ini harus dibangkitkan oleh kita. Semangat militer, bukan militerisasi.
lupa like, comment, and subscribe. Dan share.